Raden Wijaya adalah Raja Majapahit pertama yang pandai bersiasat. Kepiawaiannya dalam bersiasat memakan banyak korban, beberapa jenderal perang Mongol. Jaya Katuang dan Arya Wiraraja adalah di antara beberapa orang yang menjadi korban siasatnya. Siasat gemilang yang dijalankan Raden Wijaya pada akhirnya mengantarkannya menjadi pendiri sekaligus Raja Majapahit yang pertama. Selepas runtuhnya Singasari pada tahun 1292 akibat serangan Jaya Katuang yang bergelar Adipati Gelang-Gelang dari Madiun, Raden Wijaya sebetulnya hanya seorang pengungsi. Tidak lebih sebagai mantan petinggi Singasari yang sewaktu-waktu bisa dipancung apabila tertangkap. Namun, bukan Raden Wijaya namanya jika ia tidak pandai berkelit dari bahaya. Raden Wijaya yang sebetulnya sudah tahu bahwa pemberontakan Jaya Katuang muncul karena hasutan Arya Wiraraja. Namun ia justru melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja di zaman Singasari masih berdiri adalah seorang yang menduduki jabatan mentereng. Ia didaulat sebagai tim senior penasehat raja atau disebut juga Demung. Akan tetapi karena selalu berselisih dengan raja dan juga terlalu banyak omong, ia dipecat. Meskipun dipecat, Kertanegara menghiburnya dengan menjadikannya sebagai Adipati Sumenep di Madura. Hal itu tentu saja hanya sebagai basa-basi. Kertanegara melakukannya agar Arya Wiraraja yang menurutnya kolot dan banyak omong menghindari ibu kota kerajaan. Pembuangan Arya Wiraraja ke daerah terpencil di timur Pulau Madura nyatanya membuat geram Arya Wiraraja. Ia merasa jasa-jasanya pada kemajuan Singasari tidak dihargai sama sekali. Didorong rasa sakit hati yang mendalam, Arya Wiraraja membocorkan kelemahan Singasari pada Jaya Katuang. Harapannya Jaya Katuang berontak dan meruntuhkan Singasari. Sebab ia tahu bahwa Jaya Katuang memiliki darah Raja Kediri terakhir yakni Prabu Kertajaya yang masih punya dendam pada Singasari. Siasat Arya Wiraraja dalam membalas dendam memang terbilang baik. Namun tidak lebih hebat dari siasat yang dimainkan Raden Wijaya untuk melakukan serangan balasan pada pihak-pihak yang meruntuhkan kerajaan mertuanya. Sesampainya di Madura, Raden Wijaya yang sudah paham betul jika Arya Wiraraja tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari Jaya Katuang atas jasanya membocorkan kelemahan Singasari, mencoba merayunya. Raden Wijaya mengiming-imingi Arya Wiraraja dengan kekuasaan. Ia menjanjikan mendapatkan separuh wilayah kekuasaan untuk menjadi raja di wilayah itu apabila dia membantu melakukan pemberontakan pada Jaya Katuang dan mendirikan kerajaan baru. Gayung rupanya bersambut, Arya Wiraraja yang sebetulnya kangen dengan kehidupan masa lalunya yang serba glamor siap menunaikan cita-cita Raden Wijaya. Ia pun menyiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan aksinya. Mula-mula, Arya Wiraraja memohon pengampunan untuk Raden Wijaya dari segala tuntutan hukuman kepada Jaya Katuang. Tentu saja permohonan tersebut dikabulkan, karena Jaya Katuang sebetulnya merasa bahwa Arya Wiraraja sangat berjasa dalam tegaknya Kediri. Meskipun di sisi lain, Jaya Katuang juga nyatanya sangat pelit, terbukti dengan tidak menjadikan Arya Wiraraja sebagai pejabat berpengaruh di Kediri selepas runtuhnya Singasari. Siasat Raden Wijaya dalam mempengaruhi Jaya Katuang melalui mulut Arya Wiraraja rupanya berhasil. Ia pun diberi pengampunan bahkan diberikan wilayah khusus untuk membangun penghidupan bersama keluarga dan anak keturunannya. Wilayah yang dipilih Raden Wijaya adalah Tarik. Kala itu masih berbentuk hutan. Raden Wijaya sengaja memilih hutan untuk tempat penghidupan anak keturunannya karena ia punya tujuan lain. Janji hutan yang masih perawan tersebut akan dijadikan markas untuk memupuk kekuatan guna melakukan pemberontakan. Di sana ia mengumpulkan kembali mantan tentara Singasari yang tersebar di banyak pulau untuk pulang ke Tarik.
tujuan cuma satu, yaitu untuk menumbangkan Jaya Katuang. Di lain pihak, Jawa kedatangan puluhan ribu pasukan Mongol yang hendak menghukum Raja Kertanegara yang sebelumnya pernah sombong menantang Mongol dengan menggores muka dan memotong telinga utusan Kubilai Khan. Raden Wijaya beruntung karena dengan kedatangan tentara Mongol, cita-citanya untuk merebut kekuasaan dari Jaya Katuang kian dekat. Wijaya kemudian mengatur siasat lanjutan. Ia bekerja sama dengan Mongol. Beberapa jenderal Mongol yang menjadi pucuk pimpinan bersenjata diiming-imingi akan menerima tanda takluk darinya sebagai pewaris Singasari jika bersedia bekerja sama untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Beberapa jenderal Mongol yang sebetulnya tidak paham dengan kondisi dan peta kekuatan Kediri akhirnya menurut, mereka masuk dalam perangkap yang dimainkan Raden Wijaya. Di akhir cerita gabungan tentara Mongol dan Raden Wijaya mampu mengalahkan Jaya Katuang, dan kerajaan Kediri runtuh. Namun, ketika para jenderal Mongol menagih janji, Raden Wijaya ingkar, ia justru menyerang pasukan Mongol. Sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Mongol. Tidak mau kalah lebih dalam tentara Mongol menyingkir dari Jawa kembali ke negerinya tanpa mendapatkan cap tanda takluk dari Raden Wijaya. Pada tahun 1293, Majapahit diproklamirkan berdiri. Raden Wijaya diangkat menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana Nararaya Sanggramawidjaya atau Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Sementara itu, dalam penghormatan dengan janjinya untuk memberikan sebagian kerajaan kepada Arya Wiraraja, ia rupanya mengulur-ulurnya. Bahkan anak Arya Wiraraja, Ranggalawe, yang sedianya pantas dijadikan Mahapati hanya diberikan kedudukan sebagai Adipati Tuban. Siasat Raden Wijaya menjauhkan Arya Wiraraja dan keluarganya dari puncak kuasa di kemudian hari menimbulkan huru-hara. Sebab Ranggalawe yang didukung secara sembunyi-sembunyi oleh ayahnya melakukan pemberontakan. Meskipun begitu, sebagai ahli siasat mudah saja bagi Raden Wijaya untuk menumpasnya.